Keterampilan dasar mengajar yang pertama adalah kemampuan untuk membuka dan menutup kelas. Nah, membuka di sini itu maksudnya adalah bagaimana cara kita mempersiapkan siswa dan menarik perhatian siswa agar mereka siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian menutup itu maksudnya adalah kita melakukan penguatan, evaluasi, rekomendasi dan juga rangkuman akan semua materi yang telah kita sampaikan kepada siswa. Yang kedua adalah memberikan penguatan. Jadi memberikan penguatan ini maksudnya adalah kita merespon positif terhadap reaksi siswa. Nah, memberikan penguatan ini bisa berbentuk gestur, verbal, dan juga pemberian hadiah. Untuk gestur misalnya kita bisa bertepuk tangan ketika siswa itu berhasil menjawab pertanyaan yang kita berikan, ataupun dalam bentuk verbal seperti wah betul sekali jawabannya sambil bertepuk tangan seperti itu. Untuk kemampuan dasar mengajar yang ketiga adalah kemampuan untuk bertanya, entah itu dari siswa ke guru ataupun sebaliknya. Nah, bertanya ini digunakan untuk memancing pemahaman siswa dan mengukur pemahaman mereka terkait materi yang sedang dijelaskan. Yang keempat adalah menggunakan variasi. Jadi variasi di sini bisa berbentuk metode, media, dan juga gerakan guru. Nah, memberikan variasi ini digunakan agar siswa tidak mudah dan merasakan bosan ketika belajar di kelas. Jadi kita harus bisa mengganti metode sesuai apa yang siswa butuhkan dan bagaimana keadaan siswa pada saat itu. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan. Nah, menjelaskan di sini adalah guru harus mampu untuk menjelaskan materi secara runtut dan juga lugas kepada siswa agar siswa mendapatkan pemahaman yang baik dan maksimal. Yang keenam adalah membimbing diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini bertujuan untuk mendorong siswa agar mereka dapat berbagi pendapat satu sama lain, dan pada saat diskusi kelompok kita sebagai calon guru harus bisa membimbing semua pendapat siswa di kelas agar semua pendapat itu bisa dikaitkan dengan materi yang ada. Yang ketujuh adalah membimbing diskusi kelompok kecil. Jadi guru itu bisa membagi siswanya ke dalam beberapa kelompok kecil di dalam kelas apabila jumlahnya memang terlalu besar, dan dibagi menjadi kelompok kecil dengan harapan mereka dapat memahami materi dengan lebih baik. Nah, membagi kelompok kecil ini bisa dilakukan oleh calon guru dengan cara berkeliling ke masing-masing kelompok yang telah dibagi dan membantu serta menanyakan proses ataupun kendala yang ditemukan oleh setiap kelompok kecil. Yang terakhir adalah mengelola kelas. Jadi, guru harus mampu mengelola kelas dengan baik dan benar agar kegiatan pembelajaran itu bisa dilakukan secara kondusif dan juga tenang sehingga tidak mengganggu siswa yang memang sedang fokus untuk memahami materi. Nah, mengelola kelas ini juga bisa dikaitkan dengan aturan yang berlaku di kelas. Sekian, terima kasih. Baik, untuk contoh membuka pelajaran itu adalah seperti ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Oke, sebelum kita masuk ke mata pelajaran, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke. Mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak sih kita hari ini akan belajar mengenai apa? Nah, itu adalah contoh membuka. Adapun untuk menutup adalah oke, anak-anak semuanya,
kita alhamdulillah telah menyelesaikan topik mengenai pitching ide bisnis pada jam pelajaran kali ini. Nah, Bapak pengen dong 1 atau 2 orang menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Bagi yang ingin menyimpulkan silahkan angkat tangannya ya. Contoh kedua adalah memberikan penguatan. Contohnya seperti ini. Sultan, silakan jawab pertanyaan Bapak. Apa sih pitching ide bisnis itu? Pintar sekali, bagus. Tepuk tangan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah bertanya. Bertanya ini bisa dari guru ke siswa ataupun sebaliknya. Namun pada contoh kali ini saya yang akan bertanya kepada siswa. Mubarak, menurut kamu pitching ide bisnis itu kenapa sih penting untuk dipelajari agar menarik calon investor? Oke, selanjutnya yang keempat adalah memberikan variasi. Contohnya seperti ini. Baik anak-anak, Bapak ingin kalian semua ke depan dong. Bapak ingin membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Dan Bapak sudah menyiapkan media berupa karton yang di dalamnya sudah terdapat kertas-kertas kosong untuk kalian isi. Silakan kalian kerjakan per kelompok dan setelah itu silakan kalian bertukar pikiran dengan kelompok di hadapan kalian. Kemudian dari situ silakan kalian kreasikan teks tersebut ke dalam sebuah produk. Yang kelima, untuk contoh menjelaskan adalah pitching ide bisnis adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan sebuah ide untuk menarik perhatian calon investor ataupun mitra bisnis dengan cara yang seefektif mungkin dan sesingkat mungkin. Yang keenam adalah membimbing diskusi kelompok. Oke, Topan, silakan memberikan pendapat kamu mengenai pitching ide bisnis. Asmi, tambahkan dong pendapat pitching ide bisnis yang telah disampaikan oleh Topan. Surya, silakan kamu satukan kedua pendapat teman kamu yaitu Asmi dan Topan dan silakan maju ke depan. Yang ketujuh adalah membimbing diskusi kelompok kecil. Oke anak-anak, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan panggil Bapak ya. Sementara itu Bapak akan berkeliling sambil mengecek pekerjaan kalian. Oke, Bapak lihat kelompok A sudah bagus ya. Bagaimana dengan kelompok B? Oh, untuk bagian di sini silakan kalian isi secara runtut dalam bentuk paragraf. Mungkin contohnya seperti itu. Yang terakhir adalah mengelola kelas. Contohnya seperti ini. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan presentasi. Bapak ingin masing-masing kelompok untuk presentasi selama 5 menit dan tanya jawab sebanyak 3 menit. Silakan atur waktu sesuai dengan apa yang Bapak instruksikan. Kemudian untuk para penonton silakan untuk tetap kondusif dan tidak berbicara selagi presenter menampilkan materinya.